Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kehidupan kepada cahaya hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cahaya hidayah Allah itu kita dapat menata dan mengelola kehidupan kita dengan baik, sehingga kita memperoleh keselamatan dalam kehidupan di alam dunia ini, dan juga insya Allah akan memperoleh keselamatan di dalam kehidupan alam akhirat kelak. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan rasa malu. Islam sebagai sebuah agama yang mengemban misi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam, mengajarkan bahwa rasa malu itu adalah bahagian dari iman. Ini artinya kalau ada orang Islam, ada orang mengaku dirinya beriman tetapi tidak memiliki rasa malu, maka imannya itu cacat, imannya itu invalid, imannya itu tidak sempurna. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasul memberikan satu ketegasan, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Kalau rasa malu itu hilang, maka ada yang cacat dari iman itu. Iman di dalam ajaran, rasa malu di dalam ajaran Islam ini berfungsi sebagai protektor,
sebagai alat pelindung bagi marwah, martabat dan kemuliaan umat Islam. Kalau umat Islam itu kehilangan rasa malu, maka jatuhlah marwahnya, jatuhlah martabatnya, hilanglah kemuliaannya. Rasa malu di dalam Islam itu ada yang bersifat rasa malu kepada Allah. Bagaimana rasa malu kepada Allah? Rasa malu kepada Allah itu kita tidak akan berani berbuat yang tidak baik, karena Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar. Malu kita kepada Allah kalau kita berbuat yang tidak baik. Sehingga umat Islam itu terpelihara baik dalam kehidupan orang ramai maupun di dalam kesendiriannya, karena rasa malu yang dia miliki itu. Tapi kalau rasa malu kepada Allah sudah tidak ada, yang ada hanya tinggal rasa malu kepada orang. Kalau di hadapan orang, ya dia tidak berbuat keburukan, tapi di belakang orang dalam kesendiriannya dia melakukan keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Karena rasa malunya kepada Allah sudah tidak ada. Yang tersisa hanya rasa malu kepada sesama manusia. Kemudian rasa malu kepada sesama manusia ini juga kalau tidak dijaga, tidak dipelihara akan hilang. Sehingga di hadapan para hamba pun seorang hamba berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan. Dengan demikian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Rasa malu dan iman itu qurina jami'an, adalah pasangan yang selalu bersama-sama. Fa iza rufi'a ahaduhuma, maka apabila diangkat salah satu dari keduanya, rufi al-akhar, maka diangkat pula lah yang lainnya. Apa maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Maksudnya antara rasa malu dan iman itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dia seperti pasangan yang selalu bersama-sama. Kalau rasa malu hilang, maka iman pun cacat. Kalau iman hilang, maka rasa malu pun sudah tidak ada. Sehingga orang yang beriman itu dalam ajaran Islam selalu menjalani jalan kehidupannya itu dengan memelihara rasa malu yang ada pada dirinya. Dengan demikian sekaligus mereka sudah memelihara keutuhan imannya. Dan rasa malu ini
bagian yang penting di dalam ajaran Islam. Apalagi kita melihat realitas kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Orang kadang-kadang kehilangan rasa malunya dikarenakan keinginan untuk memperoleh pendapatan yang besar di dalam kehidupannya. Bapak Ibu barangkali mengikuti perkembangan di media cetak maupun media elektronik lainnya tentang eksibisionis. Eksibisionis itu satu perilaku di mana seorang hamba Allah itu memperlihatkan bahagian vital dari auratnya kepada orang lain. Dan eksibisionis itu biasanya menurut para ahli terjadi karena 4 hal. Yang pertama karena gangguan kepribadian atau ada gangguan pada kejiwaannya. Yang kedua karena penyalahgunaan dari narkotika. Yang ketiga karena minat pada pedofilia, yaitu orang dewasa yang suka secara seksual kepada anak-anak. Jadi eksibisionis itu merupakan potensi awal dari pedofilia. Dan yang keempat, karena adanya trauma disebabkan pernah mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanaknya. Jadi itu 4 hal yang biasa melatar belakangi kenapa orang melakukan perilaku eksibisionis, yaitu memperlihatkan aurat vitalnya kepada orang lain. Namun perkembangan yang terjadi hari ini, eksibisionis itu bukan terjadi karena 4 hal itu. Eksibisionis itu terjadi karena ingin mendapatkan uang yang banyak. Jadi dia selfie, direkam, alat vitalnya dinampakkan, kemudian dikirim, dijual ke konten dewasa di dunia internasional. Dapat duitnya sampai miliaran rupiah. Kenapa itu terjadi? Karena rasa malu sudah tidak ada. Pada saat rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun menjadi invalid, menjadi cacat, menjadi tidak sempurna. Sehingga lost control, orang kehilangan kendali, jatuh marwahnya, hilang kemuliaannya, gara-gara berperilaku mengedepankan perolehan uang dalam kehidupan dengan mengorbankan rasa malunya menjadi hilang. Oleh karenanya Islam sangat menekankan kepada umatnya agar berhati-hatilah menjaga, merawat dan mempertahankan rasa malu itu. Jangan sampai rasa malu itu hilang dari diri orang-orang yang beriman.